Kita sudah tiba di bulan September dan saya akan membahas tentang bulan ini bicara soal Charles minta tolong tutup aja, nggak apa-apa, udah sekalian. Dan bulan September ini kita akan bicara sama-sama belajar tentang devoted. Seperti di Sunday Service kalau teman-teman tadi hadir, devoted itu artinya kita akan belajar tentang pengabdian, bicara soal kesetiaan. Dan kali ini saya akan mengawali untuk youth dengan saya berikan judul No Backdoor. Ya tadi pagi sempat saya bahas sedikit, tapi ini akan lebih dalam lagi, kita akan belajar tentang no backdoor. Sedikit aja tapi saya berharap teman-teman pesan ini boleh tersampaikan ya, no backdoor. Teman-teman tahu nggak bahwa ketika kita ini memberi diri dibaptis, memberi hidup kita kepada Tuhan, maka sebetulnya sudah terjadi perpindahan dari hidup kita yang tadinya penuh dengan kesia-siaan, kita hidup di dalam gelap, ya kan? Dan kita sudah pindah kepada terangnya yang ajaib. Hidup di dalam terangnya Tuhan. Setuju dengan ini ya? Sudah terjadi perpindahan sebetulnya. Sudah terjadi perpindahan. Hidup yang sia-sia, sekarang kita sudah punya kehidupan yang baru. Tapi seringkali ketika anak muda ini mengalami sebuah ujian, mengalami pencobaan, maka seringkali juga muncul untuk saya ingin kembali lagi ke kehidupan yang lama saya. Contoh, saya ingatlah ya, aku ingat waktu baru bertobat. Terus ada orang nggak nyenengin banget lah gitu ya, cenderung untuk pengen nyakiti, pengen membuli atau apa. Kadang pengen masih punya hati untuk seandainya ya aku jadi Albert yang dulu ya, enak nih. Kenapa? Tinggal aku hajar aja, yuk kita single aja, kita cari tempat kosong, kita single gebuk-gebukan di situ dan selesai. Nah itu yang dulu seringkali muncul tuh, ya kan? Seringkali muncul ketika menghadapi, kok nih orang gini banget ya sama aku ya. Rasanya pengen, aduh seandainya aku masih jadi aku yang dulu. Aku boleh melakukan yang satu ini. Aku tantang dia, gak usah pakai arena MMA ya kan. Cukup one by one. Enak tuh. Tapi saya gak melakukan itu. Walaupun ada keinginannya muncul. Ya, manusia lamanya muncul. Karena ketika kita lahir baru, yang diperbarui ada rohnya. Tapi mainnya secara pemikirannya masih menggunakan pemikiran-pemikiran yang lama. Itu mengapa Roma pasal 12 mengatakan kita harus mengalami yang namanya pembaharuan berpikir. Renewing of your mind. Pikiran kita harus dibaharui terus menerus dengan kebenarannya firman Tuhan. Itu yang membuat kita akan meninggalkan semua yang lama-lama akan kita tinggalkan. Dan tahu gak teman-teman, Galatia berkata begini, adakah kamu sebodoh itu? Kamu mengawali dengan roh, tapi kamu mengakhirinya dengan apa? Dengan daging. Kamu mulai startnya itu bagus banget. Kamu mulai dengan roh. Tapi pada ujung-ujungnya kamu gak menggunakan roh lagi, tapi kamu mengakhiri dengan your flesh, dengan kedaginganmu sendiri, dengan nafsumu sendiri. Itu akan menghancurkanmu pada akhirnya. Banyak orang startnya bagus, tapi finishingnya sama sekali gak baik. Jadi kalau kita ini sudah mengikuti Yesus, ya maka saya lagi suka nyanyi lagu sekali Yesus selamanya Yesus. Nah, itu berarti kita ini benar-benar no backdoor, tidak ada pintu belakang lagi. Kita sudah tidak punya kesempatan untuk aku pengen kembalilah ke masa laluku, kayaknya lebih enak ya gitu. Dulu enak kayaknya sekolah juga nyontek gak apa-apa gitu ya. Tapi kenapa ikut Tuhan kok aku udah gak boleh nyontek lagi. Kayaknya dulu lebih enak ya. Teman-teman,
Kalau selama teman-teman berpikir masih ada backdoor, masih ada pintu belakang, teman-teman pasti pengen nyicip. Aku tak pengen nyoba, yang kulakukan dulu, kulakukan lagi ya sekarang. Tapi sebenarnya teman-teman menghilangkan kata backdoornya, pintu belakangnya tidak ada. Ya, itu teman-teman gak punya choice, gak punya pilihan. Selain teman-teman bergerak maju terus menerus, sekalipun memang gak mudah sih. Ketika disakiti harus mengasihi, betul gak? Disakiti malah harus balas dengan mengasihi, tidak balas dengan menyakiti. Itu gak gampang. Tapi kalau teman-teman sudah gak ada pintu belakang lagi, teman-teman mau gak mau harus melakukan ini. Ya. Teman-teman gak punya kesempatan lagi untuk, saya juga balas nyakiti, udah gak ada kesempatan. Mari hari ini saya pengen ngajak untuk, yuk tutup yuk pintu belakangnya, dihilangkan. Ada satu orang Spanyol namanya Hernando Cortés. Hernando Cortés ini menarik, dia berlayar dari Spain, Spanyol menuju ke Meksiko. Ya, dengan armada 11 kapal. Memang bawa senjata api, cuman jumlah tidak terlalu banyak dengan jumlah tentara cuma 500-an. Hendak menaklukkan Meksiko yang kurang lebih berpenduduk 5 juta. Teman-teman bisa bayangin berapa banyak itu? Perbandingannya nggak balance, ini udah bukan apple to apple. Sudah terlalu jauh. Cuma 500-an dengan 5 juta. Dan waktu itu Meksiko dikuasai sama orang Aztec. Aztec itu bukan orang sembarangan, teman-teman. Ya, itu juga orang-orang yang maju. Tentunya pada waktu mereka tahu bahwa yang dilawan berat, tentaranya ciut, nyalinya kecil. Pengen kembali. Ya. Teman-teman tahu nggak yang dilakukan Hernando Cortés apa? Dia bakar 11 kapal armadanya yang membawa mereka dari Spanyol menuju Meksiko. Sama Hernando Cortés semua dibakar habis. Tahu tujuannya? Sehingga mereka yang ada di sana pilihannya cuma 2. Bukan 3, tapi 2. Mereka mau berjuang atau mereka mati di situ. Pilihan 2. Yang membuat manusia bingung itu karena pilihan terlalu banyak. Contoh, semakin kamu banyak bajunya di rumah, semakin kamu banyak bajunya di rumah dengan beraneka model dan macamnya, semakin kalau kamu mau pergi semakin apa? Bingung. Itulah seringkali wanita ngomongnya apa? Pinter, gak punya baju. Kenapa kamu gak punya baju? Karena bajunya kebanyakan. Gak punya banyak tapi 2 lemari aja. Nah, terus ngomongnya gak punya baju. Jadi semakin banyak pilihan tidak membuat kamu semakin mempermudah hidupmu. Justru semakin banyak pilihannya semakin mempersulit hidupmu untuk memutuskan yang mana. Keputusan yang mana yang harus aku ambil. Tapi semakin sedikit pilihannya, itu membuat kamu mau gak mau pilihannya sedikit. Kamu bisa memutuskan segala sesuatunya lebih mudah. Makanya pilihannya tentara Spanyol itu enggak 3 tapi 2. Berjuang atau mati. Kalau mereka mau berjuang, mereka masih punya chance, punya peluang untuk menang, teman-teman. Dan itu terbukti. Di tahun 1500 itu, 19, Spanyol berhasil menaklukkan Meksiko di bawah pimpinan Hernando Cortés. Wow. Cuman berapa? 500-an. Waktu kapan? No backdoor. Di saat mereka sudah tidak punya pemikiran untuk bisa kembali ke Spain, kembali ke Spanyol. Mereka cuman mau gak mau. Mereka sudah ada di negara orang. Mau gak mau, mereka juga berjuang di sana. Demikian juga hidup kita dengan Tuhan. Bukankah kita sudah mengikuti Yesus di sana? Kenapa kita sudah mengawali dengan Roh, mengawali dengan Tuhan? Kita tidak sungguh-sungguh di situ. Sampai Paulus pernah berkata, aku mengakhiri pertandingan hidupku, pertandingan imanku dengan
kuat sampai dengan selesai. Kenapa kita tidak merindukan yang sama? Kita rindu bahwa one day aku juga akan menyelesaikan pertandingan imanku, perjuangan hidupku berjalan bersama dengan Tuhan dengan kuat. Dan Tuhan berkata, hai hambaku yang baik dan setia. Bukankah itu ujung-ujungnya hidup kita kan gitu ya? Ada gitu yang gak pengen diginiin? Semua kita merindukan suatu hari kelak ketemu Tuhan. Tuhan berkata, hai hambaku yang baik dan setia. Karena kita sudah mengakhiri pertandingan kita dengan baik. Amin. Bagaimana caranya? No back door. Tidak ada pemikiran untuk kembali ke hidup yang masa lalu. Masa lalu sudah selesai. Sudah cukup. Kemarin saya cerita di PBK. Ya. Doakan nanti sore juga masih harus ngisi di RBK, teman-teman kalau mau join juga silakan. Saya akan bicara soal the way of calling, bicara soal panggilan Tuhan. Menurut saya nggak pernah sampaikan di sini. Mungkin teman-teman kalau mau belajar bisa bareng-bareng nanti sore jam 5. Saya share dengan mereka satu yang gini. Bahkan pengalaman yang menyakitkan, bahkan penderitaan yang kita alami bisa Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan baginya, itu bisa. Dan jangan-jangan justru melalui pengalamanmu, justru melalui penderitaan dan masalah yang sedang kamu atasi saat ini, justru itulah yang menuntun kamu kepada panggilan Tuhan yang ajaib. Kita gak pernah tahu. Ya kan? Bisa Tuhan pakai gak? Sangat bisa. Sangat bisa. Ya, tidak ada pengalaman atau masa lalu kita yang meaningless tuh gak ada. Semua yang terjadi dalam hidup kalian ini, semua ada meaningnya, ada artinya. Dan suatu hari kelak Tuhan pasti pakai. So, bagi kalian yang masih ada hal yang belum dipulihkan, saya dorong untuk minta Tuhan pulihkan. Amin. Jangan dibiarkan. Ya, jangan dibiarkan. Jadi no back door please. Jangan punya pemikiran untuk kembali lagi di masa lalu. Yakobus pasal yang pertama ayat 2 sampai 8 berkata, saudara-saudari, setiap kali keyakinan kalian masing-masing diuji lewat berbagai kesusahan, anggaplah semua itu sebagai berkat dan bersukacitalah karenanya. Saya ambil di terjemahan sederhana Indonesia karena menurut saya ini lebih memudahkan untuk kita dapat mengerti. Bahkan dikatakan anggaplah kesusahan yang sedang kita alami itu sebagai berkat. Kita tuh kadang sulit loh untuk melihat sebuah masalah itu adalah sebuah berkat. Padahal kalian gak pernah ngerti ada blessing in disguise. Ada berkat di dalam masalah. Ya kan? Mungkin sekarang, mana ada. Ada berkat di dalam masalah yang saya hadapi, ada berkatnya. Ya mungkin kamu belum bisa lihat sekarang. Tapi suatu hari kelak, kamu akan melihat bagaimana ada blessing. Ada berkat-berkat di dalam masalah. Kalau kita lihat contohnya pandemi ya, pandemi COVID. Gara-gara pandemi COVID, kalau zaman dulu itu, ya sebelum COVID, gereja-gereja yang memiliki ibadah live streaming, yang saya mengerti nggak terlalu banyak teman-teman. Tapi setelah pandemi, justru yang tadinya tidak ada, yang tadinya nggak ada, mereka selalu ngomong bahwa kami nggak punya resource, kami nggak punya sumber daya. Tapi ketika pandemi ada, orang mau nggak mau berubah dari onsite menjadi online. Yang tadinya nggak ada itu tiba-tiba sekarang ada sih. Ada berkat di dalam masalah. Masalahnya kita bisa nggak ngeliat kayak gini? Ada berkat di dalam masalah, ada blessing in disguise. Dan bersukacitalah karenanya. Ya,
Kenapa nggak happy teman-teman? Happy itu karena keadaan. Ya, contoh tiba-tiba nih ada yang ngasih berkat ke kamu. Ditelepon, wah ini aku habis ngirim transfer ke kamu. Kita happy karena keadaan. Ya, misalnya nembak cewek, wah diterima, wah happy dia. Ya kan, keadaan. Tapi bersukacita nggak seperti itu. Bersukacita tidak dipengaruhi oleh keadaan. Karena sukacita kita ada dalam Tuhan. Bukan karena keadaan, tapi karena dalam Tuhan lah kita bisa bersukacita. Walaupun harus menderita, walaupun ada masalah, kita tetap bisa bersukacita. Yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa setiap ujian membuat kita semakin kuat. Wih, aneh ini ayat ini sebetulnya. Sebab kamu tahu bahwa setiap ujian membuat kita semakin apa? Kuat. Ujian itu yang datang kepadamu hari-hari ini sebetulnya datang bukan untuk melemahkan kamu. Ujian itu datang sedang menguatkan kamu. Kamu yang berkata saya gak bisa mengampuni. Tapi pada finally akhirnya engkau akan berkata aku bisa mengampuni karena Tuhan yang berikan kekuatan kepadaku. Apa yang tadinya gak bisa jadi bisa. Justru bukan melemahkan kok. Justru ujian datang untuk memberikan kamu, menjadikan kamu lebih kuat. Apa yang gak bisa menjadi bisa, apa yang gak mampu menjadi mampu. Dalam leadership, dalam kepemimpinan, kamu berkata sulit sekali memimpin. Itu ujian, ya kan? Tapi kalau kamu bisa berjalan bersama dengan Tuhan, kamu lewati bersama dengan Tuhan. Justru bukan membuat leadershipmu makin lemah, justru membuat leadershipmu makin kuat. Tinggal bagaimana kita melihat segala sesuatunya aja. Ya. Karena saya pun ada sampai hari ini juga karena melewati ujian demi ujian teman-teman. Ya. Jadi nggak mendadak langsung naik gitu, nggak ada. Ada ujian-ujiannya. Nggak apa-apa dilewati aja, lalui aja. Hadapi aja, jangan lari dari ujian. Karena akan buatmu semakin kuat. Dikatakan untuk bertahan di dalam keyakinan kita. Yang diuji itu apa sih? Keyakinan. Yang diuji itu apa sih? Kepercayaanmu dengan Tuhan. Itu yang diuji. Ketika ada masalah, kamu diuji. Kamu percaya gak sih sama Tuhan? Ketika tidak ada pintu belakang, ketika tidak ada backdoor, membuat kamu mau gak mau berharapnya bergantungnya sama Tuhan. Kecuali kamu punya pintu belakang. Ya. Yang kelima, namun kalau kamu merasa kurang hikmat saat mengalami ujian, mintalah kepada Allah. Dia sangat murah hati kepada semua orang dan tidak pernah marah kalau kita meminta hikmat kepadanya. Karena itu mintalah, maka hikmat yang kamu perlukan akan diberikan kepadamu. Jadi kalau kamu punya masalah, apa yang harus kita minta? Bukan minta masalahnya diangkat, tapi minta hikmat. Jadi kalau ada masalah, bukan minta masalahnya yang diangkat. Doamu jangan keliru. Seringkali kan Tuhan hilangkan masalahku. Ya mohon maaf. Kalau masalahnya hilang semua, nanti kamunya hilang juga. Ya. Jadi bukan yang dihilangkan bukan masalahnya, tapi minta hikmat Tuhan. Tuhan, gimana caranya menyelesaikan masalah pergumulanku, persoalanku yang satu ini? Bukan minta masalahnya diangkat, tapi minta hikmat. Terus dikatakan 6. Asalkan kamu mintanya dengan percaya penuh, jangan ragu bahwa Allah bersedia memberikannya. Sebab orang yang ragu-ragu sama seperti ombak yang terombang-ambing kesana kemari oleh angin. Anak muda seringkali hidupmu seperti kayak kapal yang terombang-ambing, kayak hubungan ya. Kayak lagi hubungan yang sedang terombang-ambing yang gak jelas itu. Ya kan, ini mau berlabuh kemana ini gak jelas. Ya kan. Jadi seringkali ujian, pressure itu membuat kapal hidup kita tuh kayak
terombang-ambing. Ya, ngikutin ombak. Jangan sampai hidup kita begini teman-teman. Jangan dibiarin. Sebab orang yang ragu-ragu, orang yang mendua hati, ya tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi kalau kamu ikut Tuhan dengan separuh-separuh, dengan setengah hati, kamu rugi. Saya berdoa untuk Youth Impact teman-teman di sini. Ikut Tuhan, jangan separuh-separuh. Jangan setengah hati. Ikut Tuhan dengan segenap hati. Rugi. Ruginya di mana? Saya kasih contoh. Teman-teman kan dari pagi Anda melayani di sini. Ya. Dari pagi Anda melayani, sungguh sangat disayangkan. Kalau teman-teman ikut Tuhan cuma separuh-separuh. Sudah menyita waktu, betul? Kan dari pagi kan? Sudah menyita waktumu, menyita tenagamu, energimu, menyita apa lagi? Mungkin uang bensin kan kesini kan pakai kendaraan. Ada bensinnya udah naik juga, ya kan? Itu juga ada materi yang dikeluarkan. Jadi teman-teman sudah keluar banyak hal sebetulnya, pemikiran, ide. Tapi kalau teman-teman ikut Tuhan dengan setengah hati, melayani Tuhan dengan setengah hati, rugi. Kenapa? Orang yang setengah hati tidak akan mendapatkan apa-apa. Kerugian terlalu banyak. Kenapa enggak setengah hati? Kenapa enggak segenap hati sekalian? Kenapa tidak memberikan hatimu sekalian semuanya? Tuhan, aku serahkan hatiku, aku serahkan hidupku. I do my best. Aku melakukan yang terbaik yang aku bisa lakukan buat Tuhan. Wow, kalian lakukan dengan hati yang besar. Saya percaya impact yang kalian kerjakan juga akan besar. Amin. Jadi no backdoor. Jangan punya pemikiran untuk kembali ke belakang kehidupan yang lama. Karena ketika kita dibaptis, di sini sudah dibaptis semua? Sudah? Ya. Baptis itu dia memberi kata baptiso, artinya ditenggelamkan. Apa yang ditenggelamkan? Yang ditenggelamkan adalah kehidupan yang lama kita. Semua perbuatan kita yang sia-sia, kita tinggalkan di sana. Semua sudah selesai di sana. Sehingga kita udah gak punya pintu belakang lagi untuk masuk lagi ke sana, itu kerugian terlalu banyak. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Ya. Sudah ditebus oleh darah Yesus yang mahal, sudah mendapatkan keselamatan, kenapa harus kita lepaskan keselamatan itu? Oh, sudah diberikan kok. Kenapa harus kita lepaskan? Saya closing dengan ayat terakhir ya. Wahyu pasal 3 ayat 14. Dikatakan, tuliskanlah ini, saya pakai terjemahan sederhana Indonesia. Tuliskanlah ini kepada pelayan Tuhan. Kepada pelayan Tuhan. Yang mewakili jemaat di kota Laodikia. Laodikia itu adalah kota yang, salah satu kota yang terkaya dari 7 jemaat. Ini kota perdagangan. Jadi sangat maju. Inilah pesan dari aku, Sang Amin. Akulah saksi yang sangat layak dipercaya, yang sudah mengajarkan yang benar tentang Bapakku, melalui akulah Bapakku yang menciptakan segala sesuatu. 15. Aku tahu cara hidup kalian masing-masing. Jadi Tuhan itu sangat tahu bagaimana cara kita hidup. Ya. Dikatakan secara rohani, ya ini cara rohani, oke? Enggak ngomong fisik nih. Secara rohani kamu tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya kalau kamu panas atau dingin dan bukan hanya setengah hati mengikut aku. Jadi kalau teman-teman ini panas enggak, dingin enggak, itu namanya setengah. Bukan aku yang ngomong, firman Tuhan yang ngomong. Kalau teman-teman enggak panas, teman-teman enggak dingin, itu sama dengan setengah hati mengikut Tuhan. Kalau kekristenanmu sekarang modelnya ya dibilang panas yang enggak, dingin yang enggak, ya excited yang enggak, ya dibilang enggak excited juga enggak. Lah terus apa? Iya kan? Dikatakan 16 ibarat air suam-suam kuku yang dimuntahkan kembali dari
mulut. Ya. Demikianlah dikatakan, aku akan menolak kalian sebab kalian tidak dingin dan tidak panas. Sudah habis-habisan, sudah pelayanan, sudah ikut kebaktian, sudah ikut sisi, tapi dibilang panas enggak, dingin enggak. Itu setengah hati. Firman ngomong, aku akan tolak. Bukan saya yang tolak, tapi Tuhan yang nolak. Kamu enggak panas, kamu enggak dingin, terus maunya apa? Gitu kan. Dibilang excited enggak, antusias enggak semangat juga enggak. Lah terus apa? Kalian itu masuk klasifikasinya yang mana? Makanya firman Tuhan ngomong, ibarat air suam-suam kuku, dia akan dimuntahkan. Saya berdoa teman-teman, mungkin ini keras, tapi seringkali yang keras itu perlu dibagikan. Supaya teman-teman sadar, saya sedang dengan kasih mencoba menyadarkan Anda, yuk semangat yuk. Yuk lebih sungguh-sungguh lagi yuk. Yuk lebih sepenuh hati lagi yuk ikut Tuhan yuk. Jangan main-main lagi. Jangan mencoba untuk berpikir, oh masih ada pintu belakang, saya bisa keluar kok di pintu belakang itu. No back door. Sudah tidak ada pintu belakang. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Jangan berhenti di tengah jalan. Orang yang ngikut pertandingan lalu tiba-tiba di tengah pertandingan keluar, apakah dia menyelesaikan pertandingannya? Selesai? Tidak, itu sama seperti orang yang tidak bertanding, betul? Karena kamu keluar dari pertandingan. Seringkali orang Kristen keluar dari pertandingannya. Dia keluar dari pertandingan imannya. Bukan karena siapa-siapa, karena dia memutuskan untuk menyerah. Memutuskan untuk keluar. Bukan karena seringkali walaupun dia menyalahkan keadaan, dia menyalahkan orang-orang sekitarnya. Tapi padahal yang membuat dia keluar adalah keputusannya sendiri. Yang memutuskan untuk menyerah lalu keluar. Bukan keadaan, bukan orang. Kita yang memutuskan untuk keluar dari pertandingan. Kamu keluar dari pertandinganmu. Artinya kamu seperti orang yang tidak pernah bertanding. Makanya saya suka sekali ada pelari dari Tanzania. John Stephen Aquari. Olimpiade Meksiko tahun 68. Dia berkata, negaraku tidak mengirim aku 5.000 mil jauhnya hanya untuk mengawali atau memulai pertandingan. Tapi negaraku mengirim aku untuk menyelesaikan pertandingan. Dengan cedera lututnya, ya, dia cedera lutut parah, jadi kayak dislek ya, tulangnya gitu ya, di ototnya atau bagaimana, itu membuat kalau teman-teman kesleo itu kan sakit sekali. Nah ini udah bener-bener posisinya udah gak tepat lah di lututnya itu. Bisa dibayangkan sakitnya model apa. Tapi dia gak berhenti. Sekalipun dokter-dokter menyuruhnya untuk berhenti, dia memilih enggak, aku gak berhenti. Sekalipun aku berjalan dengan tertatih, sekalipun mungkin aku harus jalan dengan nyeret kakinya, tidak membuatnya dia mundur. Dia menyelesaikan pertandingannya walaupun ketika dia datang itu sudah masuk di mana panitia sudah mulai mengalungkan medali. Ya, untuk juara 1, juara 2, juara 3 dan dia baru datang. Namun tiba-tiba kamera semua nyorot ke John Stephen Aquari. Dan dia menginspirasi jutaan orang di dunia ini. Saya nggak pernah berpikir kalau dia di tengah jalan itu tiba-tiba, sudahlah aku tak menyerah aja. Ya. Dia mungkin tidak akan pernah jadi inspirasi buat dunia. Tapi karena keputusannya berkata, aku tidak akan menyerah. Apapun yang terjadi, sekalipun kakiku harus aku seret, aku tetap maju berjuang. Dan akhirnya dia jadi inspirasi dunia. Sama seperti Yesus. Yang ketika dia jatuh, dia bisa aja berkata udahlah cukuplah. Namun ketika dia jatuh, dia bangkit lagi. Dia jatuh, dia bangkit lagi. Dia jatuh, dia bangkit lagi. Sampai yang ketiga kalinya. Dia gak berhenti.
Sampai dia naik ke Golgota, dia disalib, dia mati, lalu dia menang. Saya gak bisa membayangkan kalau Yesus udah enough, cukup, terlalu sakit, terlalu menderita. Tapi dia gak berhenti di situ kan. Dia lanjutkan kan sampai akhir. Demikian juga dengan kita. No back door please. Tidak ada pintu belakang. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Dan apapun terjadi tetap Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba sudah selesai menyampaikan pesan-Mu. Hamba sudah menyelesaikan apa yang harus hamba-Mu katakan. Tuhan, tolong kami untuk bisa mengerti lebih dalam lagi. Ajari kami untuk kenal Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Karena tidak mungkin kami bisa setia kalau kami tidak memiliki kedalaman dan pengenalan. Ajari kami untuk kenal Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Tuhan biarlah berkat kasih dari Allah Bapa, anugerah yang besar dari Yesus Kristus Tuhan, penyertaan dan persekutuan dengan Roh Kudus yang makin intim, makin manis, hingga pada akhir zaman, kesudahan zaman ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menerima berkat Tuhan. Sama-sama katakan, amin, amin. God bless you. Oke, terima kasih Corbett. Terima kasih Ko Alvin.